juga harus dari ujung jari. Ingat kata Mama Dafa tadi, sudah bersih. Jadi jangan dari mulai sikut, dari tangan lari ke sikut. Kenapa? Kalau tangan tadi ini adalah stempel Allah, ya, ini adalah pengawal kita supaya jangan pernah lalai, dan ini adalah penyambung ke sikut kita, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Maka sadari saat mengusapnya, ingat lagi ngusap tangan tuh bisa dikocorin di keran, betul? Tapi airnya jangan banyak-banyak ya, jangan kencang-kencang, dikocorin, dirasap, biar meresap Bu. Tangan kita akan memancarkan bau wudu, harus ada bekas wudu, jadi harus meresap. Sadari supaya ini benar-benar ada hubungan antara Allah dengan kita, karena kita nanti mudah-mudahan termasuk yang akan menerima kitab dari tangan kanan dan dari depan, makanya kanan dan kiri. Paham? Hablum minallah, hubungan tali dengan Allah. Ini disambung dari pergelangan ke sikut kita. Ini bentuk penghubungnya. Hablum minallah kita adalah ini, hablum minallah kita. Jadi jangan berani mengajak tangan ini untuk berbuat buruk. Lanjut ke mana? Kepala. Jadi ibu-ibu yang berwudu ya, kalau lagi di tempat umum nggak harus biur banyak, tidak. Yang penting kepala. Apa itu titik kepala bedanya? Utamanya adalah ubun, dan itu tertutup oleh rambut. Sedikit saja kita basuh, tarik rambutnya sedikit, kerudungnya sedikit, ya, atau di ini buka sedikit, kecepruk. Ingat jangan cuma diusap, karena takut cuman basah rambut, tapi harus diuyak-uyak sedikit supaya kulitnya meresapi air wudu. Kenapa harus dibasuh air wudu kita? Karena lihat di Wahyu yang pertama, lanasfa'am bin nasiyah, benar-benar akan kami tarik dari ubun siapa? Nasiyatin kadibah, ubun yang suka bohong, khoti'ah, suka berbuat salah. Sudah diteliti oleh medis bahwa ubun kita ini saraf otak sentral yang memberikan keputusan mau jujur atau bohong, mau salah atau benar. Penentunya ada di ubun. Jadi subhanallah, dulu Nabi Muhammad belum tahu bahwa ubun ini adalah otak sentral penentu mengambil keputusan. Siapa yang wudunya sudah benar, maka dia akan tidak berani bohong. Siapa yang wudunya sudah benar, maka dia takut berbuat salah. Siapa yang wudunya sudah benar, melihat orang salah itu dia merasa sayang, bukan untuk mempermalukan, tapi untuk memperbaiki. Betul? Bisa dipahami? Ini adalah kepala. Jadi bukan harus ke belakang semua basah kuyup, tidak Bu. Masih muda oke aja lah, udah nenek-nenek pusing ya Nek ya. Kalau kepalanya basah semua, jadi cukup ubun, ya. Lari ke kaki. Dari ujung, ingat sama ini juga. Dari ujung jari sampai ke dua mata kaki. Jadi kita usap dan harus di sela-sela dengan jentik. Ya, usahakan dengan jari jentik. Kenapa tidak jempol? Jangan kegedean. Ya, kita pakainya jentik supaya pojok-pojok sini juga nih, ini nanti ada enzim pencernaan juga. Makanya kalau kita lewat ke tanaman rumput, kalau rumput itu sering dilewatin akan ada bentuk jalan setapak, betul tidak? Itu karena kaki kita yang menginjak ini nih punya hawa panas. Ada enzim pencernaan, ada enzim perusak. Nah, kita kosok-kosok di pojok-pojok sininya nih. Kalau kita nggak bener ngosok-ngosoknya, maka dipenclokin setan walhan. Di dalam sholat dia akan mulai masuk dari titik situ. Paham? Baru lari ke mata kaki. Jadi bukan dari dengkul. Kalau ibu membasah dengkul, maka air ini akan membasuhi jari, dan jalannya pun hati-hati dijaga. Ya Allah, ini apa ibu? Ini juga bentuknya sudah apa ibu? Bentuknya adalah lafaz Allah. Jempolnya gede bukan jentik, betul tidak? Betul. Jentik ini alif ya, jari manis sama lam, jari tengah lam, jari telunjuknya menuju jempol itu ha. Pun ruas jarinya sama-sama 19
sampai pergelangan mata kaki. Lihat dalam Al-Quran huruf Bismillahirrahmanirrahim jumlahnya ada 19. Hayo ibu, sempurnakan, ditutup dengan baca syahadat, akui tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu ibu berdoa, Allahumma ya Allah mohon ij'alni, jadikan aku minat tawabin, dari golongan orang-orang yang bertaubat. Dan belum cukup, minta lagi, jadikan juga waj'alni, dan jadikanlah aku minal mutatohirin, dari golongan orang-orang yang mutatohir. Apa mutatohir itu? Suci lahir batin. Jadi bukan suci luarnya doang. Ya, dada kita tidak diusap, betul tidak? Betul. Perut kita tidak diusap, tapi cuman perwakilan. Namun mudah-mudahan kita termasuk yang hatinya ikut bersih, pikirannya ikut bersih, supaya kita akhirnya dijadikan min ibadikas solihin. Waj'alni, dan jadikan aku min dari ibadika, hambamu, nunjuk kepada Allah, as-solihin, yang soleh. Karena taubatnya sudah diterima oleh Allah dan dianugerahi kebersihan, kesucian lahir, luar, batin, dalam. Nah, siapa yang setelah membaca itu tidak ngobrol, tidak ngomong apapun, lalu ibu ambil sejadah, sholat 2 rakaat, syukril wudhu, maka dijamin dapat ampunan dari Allah walau pernah berdosa banyak. Tapi kalau ngobrol, "Mah, ini centong di mana?" Di situ. Wah, batal mulutnya, betul tidak? Ambil wudhu lagi. Enggak ini, enggak eran-eran, gitu aja yang santun. Ingat, ini udah dibersihin, betul Bu? Ya, ingat, lihat doa penutupnya, cantik banget Bu. Doa penutup wudhu, bebersih loh. Tapi kok ujungnya minta termasuk tobat dan suci lahir batin, serta minta dijadikan hamba Allah yang soleh. Itu pertanda bahwa wudhu itu bukan bebersih kotoran, tapi membersihkan diri dari catatan dosa.